Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Jumpa lagi dalam Mutiara Sabda, hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, Minggu biasa yang keempat. Maka marilah kita awali permenungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Mereka hanya sampai pada tahap untuk bercerita kepada banyak orang tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi apakah mereka percaya kepada Yesus? Nyatanya tidak. Sebenarnya yang diharapkan oleh Yesus, akan apa yang mereka dengar, akan apa yang mereka lihat pada hari itu, Yesus berharap membuat mereka semakin percaya kepada Yesus. Akan tetapi itu tidak terjadi. Dan bahkan ironisnya, justru roh jahat, justru setan yang percaya, takut, dan tunduk kepada Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebenarnya pengalaman yang ada di dalam Injil adalah merupakan pengalaman kita sebagai orang Katolik. Kita kerap kali dan sering lebih banyak mengagumi akan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita lebih senang saja, cukup senang dengan apa yang dikatakan Yesus. Tetapi apakah yang membuat kita kagum dan membuat kita senang semakin menjadikan diri kita militan sebagai orang Katolik, mencintai dan mau mengikuti Yesus dengan segenap hati kita? Kita belum sampai pada taraf percaya, pasrah, apalagi mengandalkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman yang kita miliki baru sebatas kagum dan bercerita kepada banyak orang. Apa yang mau dikatakan oleh penginjil pada kesempatan kali ini akan kekaguman kita kepada Yesus. Penginjil berharap hendaknya kekaguman itu
dapat kita tunjukkan dalam perubahan sikap hidup kita sehari-hari. Menjadi orang Katolik yang baik, menjadi orang Katolik yang benar, benar dalam perkataan maupun perbuatan. Menjadi orang Katolik yang tekun, setia, dan percaya akan setiap kasih Allah, kasih Tuhan kita sendiri. Maka mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sejauh manakah iman kita hari ini? Kita berdoa, semoga kita dimampukan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar kekaguman kita sungguh-sungguh bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Menjadikan Tuhan Yesus Kristus segalanya dalam hidup kita. Amin. Maka marilah kita berdoa, mohon berkat. Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, dan pekerjaan kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam